Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Amin Group. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian nyalakan tanda loncengnya agar berlangganan video-video terbaru dari Al-Amin Group. Dan terima kasih saya ucapkan kepada subscriber saya yang setia menunggu video-video terbaru dari Al-Amin Group. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rezeki yang barokah, kemudian dimudahkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala bala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baiklah rekan-rekan semua, saya akan menjelaskan di sini proses pembuatan skripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan skripsi. Adapun proses-proses yang harus dilalui adalah beberapa tahapan. Nah, kita langsung saja cekidot untuk melihat video langsung. Proses pertama, teman-teman, proses penyekenan. Setelah kita susun tadi, nah maka juga sambil berjalan itu bagian covernya harus dikerjakan. Ini di scan bagian depan sekali, bagian punggung, bagian depan untuk cover untuk hard covernya. Ini kita scan untuk kita desain di cover. Nah, ini kita scan. Nah, sebelum mendesain teman-teman, kita harus mengukur ketebalan skripsi. Ketebalan skripsi ini berapa, baru kita desain nanti untuk punggung skripsinya. Nah, ini berapa senti? Ini 11 cm. Oke, 11 cm ya. Nah, kemudian ini patokan kita untuk mendesain. Nah, oke, kita akan mendesain cover yang tadi. Setelah kita scan bagian cover luarnya, nah, kita akan mendesain untuk bagian setelah kita ukur tadi ketebalan berapa. Nah, kita akan mendesain karena setiap punggung skripsi itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, itu punggung yang tadi berarti 1,2 cm ya, yang bagian punggung ini yang harus kita buat dulu terlebih dahulu karena ini utama, teman-teman. Ketika maka kita gerakkan bagian pinggir-pinggir sisinya itu. Prosesnya desainnya itu sangat simpel, hanya mengganti yang sudah ada, teman-teman. Itu kan kita memang sudah buat master skripsi, jadi setiap ada yang masuk itu kan beda-beda memang untuk bagian ketebalan skripsi. Nah, jadi yang utama kita harus edit ini bagian ini memang, kecuali bagian yang tersisa itu bagian logo, bagian skat skripsi itu memang itu yang tertahan. Yang kita scan tadi ini harus dirapikan dulu, harus dirapikan terlebih dahulu menggunakan Photoshop itu bisa, baru kemudian dijepek. Ini proses desainnya, teman-teman. Simple pokoknya. Kalau desain itu sebenarnya kalau asal sudah ada master itu nggak terlalu repot biasanya. Yang kita ambil itu hanya bagian dalam, bagian isinya aja, bagian isi covernya. Bagian isi cover itu yang kita ambil, yang lainnya kita crop. Karena biasanya bagian pinggir-pinggir itu memang hitam sih, berbentuk hitam. Nah, itu ada beberapa file di sini, teman-teman. Ini ada tiga pack. Nah, 3 pack, 1 pack itu buat mengedit, 1 packnya lagi itu buat skripsi yang baku ataupun buat yang sudah kita edit tadi. Nah, yang pack 1 itu terserah mau buat crop itu juga bisa. Nah, inilah prosesnya. Nah, jadi setiap kita edit itu memang harus di grup, teman-teman, karena biasanya itu ketika dicetak takutnya berubah. Terkadang juga harus dijepek ketika sudah jadi. Nah, itu bagian punggung. Nah, itu sudah jadi, yang sudah kita edit bagian depannya, maka kita paste ataupun kita tarik ke pack 1 tadi yang sudah jadi bagian punggung yang kita awal-awal tadi desain. Nah, kemudian kita ambil bagian
bagian punggung itu kan ada tulisannya tuh. Nah, itu yang kita crop teman-teman. Jangan diketik ulang ya. Kalau ketik ulang itu beresiko ketika salah, ataupun ketika salah satu huruf aja udah fatal, takutnya disuruh merubah. Nah, itu tinggal kita crop, kita masukin ke sini. Kecuali yang tulisan skripsi, logo itu memang sudah bagus sih di situ. Nah, seperti itulah prosesnya. Sampai selesai itu nanti kita tinggal cetak nantinya. Itu semuanya di crop, bagian nama, kemudian bagian universitas. Itu yang kita crop. Nah, setelah ini nanti kita akan cetak. Baru kemudian dilaminasi. Nah, setelah desain jadi, ini sudah jadi teman-teman, udah jadi guys. Nah, ini harus kita jepek. Biasanya kalau nggak kita JPG, bentuk foto itu biasanya buyar, ataupun kadang kalau dicetak itu nggak muncul, sebagian tulisannya nggak muncul. Nah, diusahakan juga itu harus harus di grup. Nah, kemudian garis-garisnya dihilangkan, baru kemudian dibentuk JPG. Nah, setelah kita desain, setelah kita jepek, sudah jadi semua. Nah, langsung kita cetak. Oke, kita cetak menggunakan kertas yang sudah sesuai dari fakultas ataupun yang diminta oleh mahasiswa tadi. Setelah desain, tadi sudah selesai, sudah matang. Kemudian setelah itu kita cetak. Ini menggunakan printer L1300. Ini memang khusus A3 rekan-rekan. Bisa juga tadi menggunakan mesin serok, cuman ukuran itu memang agak kecil kalau diserok. Nah, ini prosesnya, kita cetak. Ini menggunakan A3 plus ya, panjangnya 47, kemudian lebarnya itu 33. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini punggungnya. Ini sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan melaminasi. Gunakan laminasi roll teman-teman, bukan laminasi yang tebal. Nah, ini bentuknya laminasinya, plastik laminasinya itu yang tipis. Ini kertas laminasinya itu laminasi yang besar memang kita gunakan supaya lebih ringkes sih, nggak terlalu ribet, harus dipotong-potong. Nah, ini prosesnya, kita laminasi. Ini proses laminasi. Setelah kita desain, cetak, kemudian dilapisin dengan menggunakan laminasi yang tipis. Ini laminasinya memang lebarnya udah A3 rekan-rekan. Ini harus berkali-kali sampai benar-benar matang. Harus benar-benar matang guys. Kadang sampai 3 kali harus kita ulangin, karena kalau tidak matang itu ketika dibentuk ataupun ketika kita pasangin cover itu biasanya kertas laminasinya itu terangkat. Jadi harus benar-benar matang. Ini harus 3 kali ulang. Itu suhunya di 110 atau 100 ke atas lah pokoknya rekan-rekan. Nah, sampai panas. Nah, ini setelah kita laminasi seperti ini. Ini mengkilat. Cukup sebelah aja rekan-rekan. Yang sebelah ini nggak usah, karena kita akan pasangin kertas padi. Nah, itu cukup sebelah, cukup bagian depannya aja yang kita desain tadi. Nah, seperti ini. Ini kita akan ulangin sampai 3 kali. Nah, ini kita ulangin berkali-kali rekan-rekan. Kita ulangin sampai selesai. Ini sampai selesai. Kita ulangin minimal 3 kali lah di suhu ini 118 nih. Dan sampai 120 suhunya. Karena kalau nggak diulang-ulang biasanya masih mentah, maka itu akan terangkat nanti kertas laminasinya. Oke, itu tahap awal teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Nah, oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kemudian bagikan ke rekan-rekan semua agar banyak terinspirasi untuk ketika ada fotokopi membuat jilid skripsi. Ini sangat menguntungkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.